Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak. wudunya batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam acara live interaktif Fatwa TV kali ini dengan tema keimanan, doa dan zikir yang diampu oleh Ustadzuna Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Walhamdulillah telah ada bersama kita pemateri kita pada kesempatan kali ini Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan LCMA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Sad. Beliau telah hadir bersama kita di Studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kaifakum Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Naam. Alhamdulillah jazakumullah khairan Ustaz atas waktu kesempatan ya bisa kembali menemani kita di sini, tentunya merespon pertanyaan cukup banyak Ustaz dari para pemirsa kaum muslimin yang selama 1 jam ke depan kita bersama-sama istifadah dengan Ustaz. Alhamdulillah, semoga diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum Ustaz. Kaum muslimin, ikhwatal iman, pemirsa Fatwa TV rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Live interaktif kita kali ini juga ikut di-relay oleh radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya Radio Bembas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah, Radio MD FM Probolinggo, kemudian Radio Hang FM Batam, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Abu Bapangkal Pinang, Radio Gema FM Bontang, Radio Tuah FM Riau, dan Radio Mas FM Seragen. Kami ucapkan terima kasih wa jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas partisipasinya. Dan untuk bertanya nantinya para pemirsa di 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, sebelum kita merespon pertanyaan telah masuk, kita dengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz. Fadal mashkura wa ma'jura. Nah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Ikhwatal iman, para pemirsa kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam agama Islam ini bahwa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keimanan kepadanya dan juga merupakan bukti kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis yang sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian kecuali bila aku, kata Rasulullah, menjadi orang yang lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, dan manusia secara keseluruhan. Hadis ini menjelaskan bahwa kecintaan kepada Rasul harus atau wajib melebihi kecintaan kepada seluruh apa yang ada atau yang kita miliki atau apa yang ada di dunia ini. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana mencintai Rasul dan apa saja tanda-tanda kecintaan kepada Rasul SAW. Apakah setiap orang yang mengatakan cinta Rasul bisa diterima pernyataan yang diucapkannya? Ya, tidak demikian. Kecintaan itu membuktikan atau membutuhkan bukti dalam kehidupan keseharian kita. Di antara tanda kecintaan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, pertama, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti sunnah beliau. Bersungguh-sungguh di dalam
mengikuti tuntunan hidupnya. Yang demikian itu tentu telah dijelaskan dalam hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan. Ini yang pertama. Dan konsekuensi dari bersungguh-sungguh mengikuti sunnah, maka di antara tanda kecintaan adalah seorang meninggalkan seluruh perkara bid'ah dan waspada dari hal-hal yang bid'ah yang diada-adakan di dalam agama ini. Maka barang siapa yang mengaku cinta Rasul tapi dia lebih menyukai perbuatan-perbuatan bid'ah ya, yang tidak ada landasannya dari agama Islam ini, maka itulah kecintaan yang dusta atau kecintaan yang palsu. Di antara tanda kecintaan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salawat yang diajarkan Rasul, bukan salawat-salawat yang diada-adakan oleh manusia. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat pada Nabi SAW dan mengucapkan salam. Ya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya alladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yaitu dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau salawat yang lebih panjang itu salawat Ibrahimiyah yang biasa kita ucapkan dalam salat kita. Maka bersalawatlah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul. Jangan mengucapkan salawat-salawat yang bid'ah, salawat-salawat yang tidak ada tuntunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara ya tanda kecintaan pada Nabi SAW bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu yang diwariskan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mewariskan kepada umatnya ilmu yang bermanfaat, dan sumber ilmu tersebut adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian di antara tanda cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu cinta kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membedakan di antara mereka. Semuanya wajib kita cintai karena mereka adalah orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam hal ini mencintai Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara ya tanda kecintaan pada Nabi SAW. Kemudian juga di antara tanda kecintaan pada Nabi SAW ya menyeru umat manusia untuk kembali pada ajarannya, mengajak pada sunnah Rasul SAW, mengajak pada tauhid, mengajak pada sunnah, memperingatkan umat dari kesyirikan, memperingatkan umat dari bid'ah. Jadi bersungguh-sungguh di dalam menyebarkan ya sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan ini. Ini diantara ya tanda kecintaan pada Nabi SAW. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita merealisasikan perkara-perkara yang diutarakan tadi sebagai bukti cinta pada Rasul? Jika itu telah dilakukan, maka itu sebagai tanda ketulusan cinta kepada Rasul. Jika tidak, berarti cinta kita cinta palsu, tidak ada manfaatnya, cinta yang dusta, karena tidak ada bukti yang bisa menjadi ya tanda kebenaran dari cinta tersebut. Semoga kita menjadi orang-orang yang tulus cintanya kepada Rasulullah, dan secara otomatis tentu itu merupakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu a'lam. Nah. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas nasihatnya Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua dan Allah berikan kita taufik untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allahumma amin. Nah. Barakallahu fikum. Demikian para pemirsa, nasihat pembuka dari Al-Ustaz, semoga bermanfaat bagi kita semua. Berikutnya kita coba sapa penelpon telah terhubung, Bapak Tolhah di Jawa Timur. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, silakan pertanyaannya Bapak. Ya, begini Ustaz. Saya ini kan ya sudah tua, ya, sudah 80 tahun, kemudian saya sakit-sakitan. Biasanya setiap bulan saya ini menjenguk ibu saya. Ibu saya sudah pikun ya, sudah pikun ini sudah 4 tahun. Sekarang ini dalam keadaan sakit, saya tidak bisa menjenguk, tidak bisa memberi uang. Ya, walaupun hanya 100, 200 saya memberi ini, saya tidak memberikan. Walaupun hanya sekian 100 duanya, itu saya tidak bisa memberi. Apakah ini saya merasa tidak enak gitu? Apa saya ini begitu itu saya berdosa, saya salah bagaimana? Baik. Itu saya ini tidak melakukan seperti itu. Baik, cukup Bapak.
Ya, Nah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Toha ya di Jawa Timur. Barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya keistiqomahan kepada Bapak dan kita semua dalam menjalani hidup ini, dan semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semua. Ya, berkaitan dengan apa yang diutarakan tadi ya, bahwa Bapak Toha dengan kondisi ekonomi dan juga kesehatan di akhir-akhir ini tidak mampu memberikan yang maksimal pada ibunya ya, sementara kondisi ibunya udah pikun. Lalu apakah ini ya masuk dalam ya mungkin dosa ya, atau dia berdosa, atau bagaimana hukumnya? Pertama ya, tentu tidak diragukan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah amal soleh ya, ibadah dan ketaatan yang sangat mulia, bahkan digandengkan oleh Allah perintah untuk beribadah kepada Allah, dan juga kemudian digandengkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Nah, tentu hal ini sesuai dengan kemampuan kita. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak ya membebankan kepada jiwa kecuali apa yang mampu dia lakukan. Jika kondisi ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Toha tadi, memang dia tidak bisa dengan kondisi dia ada sakit juga, kemudian mungkin dari sisi ekonomi tidak mencukupi, tidak mampu dia melakukan yang maksimal kepada orang tua, maka dia tidak akan berdosa, tidak akan mengazab, karena itu yang mampu dia lakukan. Dan di sini juga ya kewajiban bagi anak-anak yang lain untuk ya, bersama-sama meringankan ya beban orang tuanya dan juga memberikan yang maksimal kepada mereka. Jadi intinya ya perbanyaklah berdoa ya untuk kebaikan dan kesembuhan, dan Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada ibu bapak ya. Kemudian terus ya berharap yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dengan materi, maka dengan doa yang tulus dipanjatkan kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik dan menutup ya kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah. Nah, demikian Allahu a'lam. Ustaz, masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya serta nasihatnya, semoga bisa dipahami oleh yang bertanya dan seluruh para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Riau, Ibu Rosni. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Begini Ustaz, saya amat bingung karena bacaan solat saya baca buku-buku ataupun saya juga nonton di TV. Ada yang membaca di waktu sujud di waktu ruku itu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi, dan ada juga yang membaca Subhana Rabbiyal Azim saja. Dan juga di waktu sujudnya ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la, dan juga ada yang membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Jadi yang manakah yang disunnahkan oleh Rasulullah, Ustaz? Jangan saya nanti salah-salah perbuatan saya untuk mengerjakan salat gitu. Baik. Jadi cukup Ibu. Waktu duduk di antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Dan di waktu bangun dari ruku, saya baca Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dan juga ada yang saya dengar yang Subhana Rabbiyal Azim saja. Di waktu duduk antara dua sujud, Subhana Rabbiyal A'la saja atau Rabbi firli saja. Yang mana yang betul Ustaz, supaya salat saya betul gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ya. Baik, terima kasih kepada Ibu ya Rosmi di Riau. Barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi beliau menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan bacaan-bacaan di dalam solat. Di antaranya adalah bacaan di waktu ruku'. Tadi disebutkan apakah dibaca Subhana Rabbiyal
rabbiyal azim wa bihamdi atau hanya cukup subhana rabbiyal azim. Ya. Di dalam riwayat yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi SAW ya itu menyebutkan di dalam rukuk, ya, di dalam rukuk beliau doa yang insyaallah kita semua menghafalnya, subhana rabbiyal azim. Ya, subhana rabbiyal azim. Tidak didapatkan di situ ada tambahan wa bihamdi. Begitu juga di waktu sujud, subhana rabbiyal a'la. Nah, subhana rabbiyal a'la. Jadi dicukupkan hanya membaca subhana rabbiyal azim, kemudian subhana rabbiyal a'la. Nah, di situ ya dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menjelaskan, thumma raka'a, ya disebutkan dalam hadis tersebut, thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim. Ya, kemudian setelah itu beliau sujud. Nah, kemudian bangkit dari ruku' mengucapkan ya sami Allahu liman hamidah. Kemudian setelah itu beliau sujud, kemudian membaca subhana rabbiyal a'la. Nah, seperti itu. Jadi tidak didapatkan dalam riwayat ini ada wa bihamdi. Maka tentu yang utama dalam hal ini mencukupkan dengan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Kemudian tentang juga tadi doa di antara dua sujud itu ya, atau duduk di antara dua sujud yang dibaca ya sebagian dalam hadis, dan ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmizi ya, hadisnya yaitu bahwa Nabi SAW kana yaqulu baina sajdataini Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dalam sebagai riwayat ditambahkan ya yaitu wajburni ya ganti kalimat wa'afini. Jadi Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dalam sebagai disebutkan Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Jadi sekali dibaca mungkin ganti wa'afini wajburni, kemudian di lain waktu dibaca wa'afini ya diganti kalimat wajburni, maka semua hal itu ya tidak ada masalah karena ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian, Allahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ibu Rosmi di Riau. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumatera Selatan. Hamba Allah, silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Silakan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tasawuf akhir Pak Ustaz. Masalah apa, Pak? Tasawuf akhir Ya. di surat berjamaah. Nah. Masjid umum di sini Pak Ustaz kan terkadang cepat-cepat Pak Ustaz. Tak tumaninah gitu ya Pak Ustaz ya. Ya. Tasawuf akhir kita masih sholawat, orang itu sudah salam Pak Ustaz. Nah. Nah itu kita langsung salam atau kita lanjutkan sholat kita Pak Ustaz? Baik, cukup Bapak. Ya itu aja Pak. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang bertanya di Palembang, barakallahu fiik atas pertanyaannya. Jadi dalam sholat jika ya imamnya bacaannya cepat ya sehingga sebagian makmum tidak sempat melengkapi ya bacaannya dengan sempurna, apa yang dilakukan? Seperti contoh tadi waktu tasyahud akhir baru baca salawat udah ya dia dah salam. Nah, taib. Pertama kita sampaikan ya peringatan kepada para imam ya bahwa imam tersebut sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu adalah sebagai panutan, dijadikan sebagai panutan. Maka makmum akan mengikuti solatnya, dia takbir maka makmum akan bertakbir, dia bangkit dari begitu rukuk sujud. Maka dalam hal ini hendaklah imam tersebut menyempurnakan solatnya, ya, rukunnya dan wajib-wajibnya, ada tumakninanya,
mentadabur, menhayati bacaan-bacaan tersebut sehingga dia sempurna membaca dan juga makmum ikut menyempurnakan bacaannya. Nah, seperti itu. Itu yang harus dilakukan. Lalu bagaimana seandainya seorang solat di belakang imam yang mungkin begitu cepat bacaannya sehingga makmum mungkin tidak sampai selesai membaca, seperti tadi tidak melengkapi salawatnya. Seandainya yang tersisa dari baca salawat itu hanya tinggal sedikit lagi kemudian imam telah salam, maka lengkapi saja. Tapi seandainya mungkin sama sekali belum bersalawat, ternyata dia ada salam, maka ikuti imam karena bacaan imam tersebut adalah bacaan bagi makmum. Qiraatul imam. Jadi bacaan apa yang tidak sempurna dari bacaan makmum, maka bacaan imam itu yang menyempurnakan kekurangannya itu, karena dia sebagai imam. Nah, oleh karena itu, sebagian yang sampaikan tadi, seorang yang menjadi imam dalam solat, sempurnakan solat. Karena di belakang kita puluhan, mungkin ratusan atau ribuan mungkin yang solat. Maka hendaklah hal ini dipahami. Dan dijadikan yang imam itu orang yang paham dengan hukum seputar masalah solat itu. Dan yang bacaan yang bagus. Nah, itu yang harus dijadikan. Dan yang enggak bisa baca dah tua, dah mundur teratur ajalah. Jangan egoisme yang dipertahankan, mundur teratur. Beri kesempatan bagi yang mampu, udah kita sadar diri, memang tidak bacanya tidak benar atau mungkin solat tidak tertib, mundur cari yang anak-anak muda yang potensial, yang mereka memiliki kemampuan, atau mungkin anak kita, atau mungkin dan yang bisa membimbing atau menjadi imam yang dalam solat kaum muslimin. Demikian Allahu a'lam. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya, semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon dari Cianjur, Bapak Kadan. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Kadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon diajarkan kepada saya doa supaya meninggal ini dalam keadaan husnul khotimah, Ustaz. Kalau ada ajaran dari Nabi mohon diajarkan. Kalau misalnya tidak ada dari para ulama, nanti insya Allah saya rekam karena saya seorang tunanetra, Ustaz. Dan juga mohon disebutkan atau dibacakan artinya supaya apa yang saya baca itu bisa dipahami, Ustaz. Masya Allah. Baik, cukup Pak Kadan. Para Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Pak Kadan, barakallahu fiik di Cianjur. Semoga Allah senantiasa membimbing Bapak dan kita semua kepada jalan kebaikan dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Sungguh hal yang sangat mulia yang menjadi cita-cita dan juga dambaan kita semua, bahwa kita akhiri hidup ini dengan husnul khatimah. Tentu untuk mendapatkan husnul khatimah tersebut, selain kita berdoa dan kita berusaha. Selain kita berdoa dan berusaha. Tidak cukup sekedar berdoa, tapi harus berusaha. Yang pertama agar lebih lengkap jawabannya, yaitu kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul. Jadi melaksanakan syariat Islam ini, apa yang diperintahkan Allah kita laksanakan, yang dilarang ditinggalkan. Ini. Kemudian untuk senantiasa bersungguh-sungguh beramal soleh, melakukan hal yang baik, karena seorang apabila terbiasa dengan suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan di atas kebaikan itu, kebiasaan itu. Dan dibangkitkan di atas kebaikan itu. Maka perbanyaklah berzikir kepada Allah, banyaklah qiraatul Quran, mengisi hari-hari dalam kehidupan dengan bertasbih, berzikir, memperbanyak berzikir kepada Allah yang tidak butuh biaya. Mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim. Kemudian kalimat tauhid, la ilaha illallah, kemudian kalimat hauqala la haula wala quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, la ilaha illallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kita memperbanyak ucapkan demikian itu sehingga kita akhiri hidup ini dengan ucapan yang terbaik. Selain dari itu tentu kita waspada dari hal-hal perbuatan dosa yang akan menjadi sebab kesengsaraan dan
kesengsaraan dan juga kebinasaan seseorang. Taib. Kemudian di antara yang mungkin doa ya, kalau secara spesial ya tentu ya terdapat sebagai riwayat bahwa dikatakan bahwa ya Allah mani as'alu Allahumma ja'al akhir kalami minad dunya la ilaha illallah. Ya Allah, ya jadikan akhir ucapan di dunia ini adalah la ilaha illallah. Allahumma ja'al khaira a'mali khawatimaha ya wa khaira ayyami yauma nalqaq. Ya Allah, jadikanlah amalanku yang terbaik penutupnya dan hari yang terindah adalah hari tatkala berjumpa denganmu. Begitu. Kemudian Allahumma wafiqni litaubatin nasuh. Ya Allah, ya bimbing aku untuk bertaubat nasuha. Begitu. Jadi hal seperti itu, memohon kepada Allah. Jika tidak bisa dengan bahasa Arab, Pak Kadan bisa mengucapkan, ya Allah, berikan kepadaku ya kesempatan untuk bertaubat dan bimbinglah aku untuk ya menutup kehidupan dunia ini dengan husnul khatimah, begitu, dan kondisi yang terbaik. Jadi seperti itu Pak Kadan ya. Jadi tidak bisa dengan bahasa Arabnya, dengan bahasa Indonesia. Memohon husnul khatimah kepada Allah dan diwafatkan dalam kondisi yang terbaik dengan ucapan ya la ilaha illallah. Nah, demikian Allah wa. Masyaallah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban penjelasannya serta nasihatnya. Semoga Pak Kadan bisa memahami dan menghafal serta bisa mengamalkannya dan seluruh kaum muslimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon dari hamba Allah Sumbawa Ustaz. Nah. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Pak Ustaz, ini ada titipan pertanyaan dari Tuhan saya. Jadi waktu punya seorang ayah yang punya firasat selalunya katanya. Ya, lalu beliau itu selalu sering didatangi orang-orang. Bu, ya Ibu, mohon maaf Bu, suaranya terputus, enggak jelas sampai ke studio. Nah, bisa diulangi Ibu pertanyaannya? Diulangi lagi. Nah. Waalaikumsalam. Iya, ini masih apa ini? Kurang jelas ya. Kurang jelas Ibu, suaranya bisa diulangi? Iya. Ya, silakan. Ini saya punya teman, beliau ayah itu punya firasat selalunya. Mungkin jaringan ya. Mohon maaf Ibu, mungkin jaringan bisa diulangi kembali untuk dihubungi setelah ini. Mohon maaf, kita putuskan. Terima kasih Ibu atas partisipasinya, barakallahu fikum. Bisa diulangi kembali para pemirsa dan juga Ibu yang di Sumbawa ya di 0331 5446 087. Barakallahu fikum. Baik, kita coba beralih Ustaz. Pertanyaan telah masuk nih banyak, Masya Allah, dari hamba Allah dari Abu Habibah di Jakarta Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sebelum sholat isya berjemaah, biasanya di masjid dekat rumah saya itu suka mengundang seorang ustadz atau imam untuk memberikan majelis kepada pengurus dan orang sekitar. Ketika waktu sholat, saya sholat di samping imam tersebut. Ya, sehingga dengan jelas saya mendengar beliau berkata, "Madad ya Rasulullah." Kemudian Allahu Akbar. Ketika ditanya, imam masjid juga berkata boleh untuk bilang, "Madad ya Rasulullah." Apakah saya boleh bermakmum dengan mereka Ustaz? Dan apa hukumnya? Terima kasih. Ya. Pertama yang perlu diperhatikan, kalimat madad itu maksudnya adalah minta pertolongan. Dan itu doa. Dan sebagaimana kita maklumi, doa itu tidak boleh kecuali kepada Allah. Tidak boleh meminta kepada siapapun, sampai kepada Rasulullah. Rasul itu ya manusia. Dia nabi, naam, rasul, tapi dia manusia. Tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa mengijabahi doa, memperkenankan doa. Tidak bisa menolong. Kenapa minta madad kepada Rasulullah? Dan ini adalah perkataan syirik, syirkun akbar, syirik besar ini. Maka perlu diingatkan. Dan sangat disayangkan jika dia mungkin seorang ustadz atau mungkin imam masih belum memahami, ya, itu adalah perbuatan syirik, perkataan syirik. Jadi meminta kepada selain Allah itu adalah perbuatan syirik. Doa itu ibadah, ya. Wa idza sa'alta fas'alillah. Begitu kata Rasulullah, ya. Apabila kamu memohon, minta kepada siapa? Pada Allah. Naam. Wala tad'u ma'allahi ahada. Jangan meminta, ya,
kepada selain Allah atau bersama Allah bersama Allah kepada seorang pun. Naam. Wa annal masajid la tad'u ma'allahi ahada. Masjid itu milik Allah dan jangan kalian menyuruh pada selain Allah. Naam. Jadi ibadah itu ibadah. Naam. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Naam. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Ibadatilah Allah. Maka meminta kepada Rasul itu syirik besar. Jadi madad artinya apa? Ya Rasulullah, tolonglah aku. Berikan pertolongan kepada. Itu maksudnya itu. Itu kalimat syirik. Tapi kalau ya Allah, madad ya Allah, itu tauhid. Lihat. Kalau dikatakan madad ya Rasulullah, itu syirik. Ya. Kalau diucapkan madad ya Allah, artinya a'inni. Dan ini ya terkadang kalimat seperti ini karena mungkin ya tidak memahami hakikat tauhid, terbiasa diucapkan itu kalimat-kalimat syirik. Ya, memohon oleh karena itu tidak diperbolehkan. Maka yang mendengar itu ya dia nasihati, mungkin kena kejahilan dia, jahil, kena tidak mungkin ada label ustadznya atau ya imam, tapi kena jahil dalam hal itu, tidak memahami hakikat tauhid. Ini pentingnya kita belajar tauhid, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga perbuatan kita, jangan sampai ya ternodai oleh perbuatan-perbuatan syirik. Maka dalam hal ini dia nasihati, ya. Nasihati disampaikan ini tidak boleh, ini perbuatan syirik. Jika seandainya dia tidak menerima, oh ini tidak ada masalah kan kita cinta pada Rasul, ya sudah jelas tidak usah solat karena dia sudah berbuat syirik ya dengan hal yang seperti itu. Maka jangan solat di belakang orang yang berbuat kesyirikan, dan baik itu dengan perkataan yang atau dengan perbuatan, maka ini jelas tidak diperbolehkan bermakmum di belakang orang yang berbuat hal-hal yang seperti itu. Nah, demikian wallahu a'lam. Terus barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Berikutnya kita coba sapa penelpon dari Sumatera Barat, Ibu Yanti. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Mau bertanya tentang zikir ini Ustaz. Allahumma inni amsaitu asyhaduka wa asyhadu hamalata arsyika wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Apakah ini termasuk zikir pagi petang Ustaz? Dan apa keutamaannya membaca zikir ini? Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Ibu Yanti ya. Nah, tadi bertanya tentang zikir yang diucapkan Allahumma inni asbahtu kalau pagi hari, Allahumma inni amsaitu, Allahumma inni asbahtu usyhiduk wa usyhidu hamalata arsyik wa malaikatak wa jami'a khalqik annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dan itu sebagian hadis itu ya merupakan di antara zikir yang dibaca di pagi dan di petang hari, dan dibaca maksimalnya 4 kali ya. Karena disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut 1 kali, maka 1/4 dari badannya terbebaskan dari api neraka. Jika dia membaca 2 kali, maka separuh, setengah. Jika dia membaca berarti 3/4. Maka dia membaca 4 kali, maka lengkap ya, bahwa seluruh tubuhnya akan dibebaskan dari siksaan api neraka atau belenggu api neraka. Maka ini ya zikir yang sahih, diajarkan Nabi SAW, dibaca di pagi dan petang hari, dibaca 4 kali. Allahumma inni asbahtu usyhiduk, itu di pagi hari. Ya Allah, aku berada di pagi hari bersaksi, usyhiduk. Wa usyhidu hamalata arsyik, juga bersaksi dengan hamalata arsyik, yang memikul arsy, para malaikat ya, para malaikat yang mulia, pemikul arsy. Allahumma inni asbahtu usyhiduk wa usyhidu hamalata arsyik wa malaikatak, dan para malaikat, wa jami'a khalqik, dan seluruh makhluk. Annaka antallahu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati kecuali hanya Engkau semata ya Allah, dan Muhammad utusanmu. Jadi bersaksi, memperbaharui terus persaksian dengan syahadatain. Nah, ini jelas
merupakan persaksian dengan syahadatain. Maka kita persaksikan kepada Allah, kepada pemikul aras, para malaikat dan seluruh makhluk, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadati dengan benar kecuali Allah, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Nah, jadi itu benar. Zikir yang dibaca di pagi dan di petang hari. Wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Ibu Yanti di Sumatera Barat. Kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, masih kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung di 0331 544 6087 0331 544 6087. Baik, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah di Kepulauan Riau. Ustaz izin bertanya, apakah benar ruh Nabi Muhammad adalah induknya ruh Nabi Nuh? Dan benarkah ruhnya Nabi Muhammad adalah bapaknya para ruh? Jadi ada induk, ada bapak ya. Ada bapak, ada dua Ustaz. Subhanallah. Itu semua hal yang tidak benar, tidak ada landasannya, semua khurafat, kebatilan ya. Sebagaimana juga ada yang meyakini Nur Muhammad itu segala asal muasal penciptaan langit dan bumi dari cahaya Nabi Muhammad Nur. Itu semua adalah kepalsuan, kedustaan. Hadis menjelaskan tentang cahaya Nur Muhammad, hadisnya palsu. Kemudian roh juga, ya tidak. Itu semua tidak ada landasannya. Semua khurafat, kebatilan tidak ada landasannya. Maka tidak perlu itu diyakini. Bahkan ya meyakini semua. Ada yang meyakini hal yang demikian itulah suatu ya kebatilan. Apa dalilnya? Mana dalil Al-Quran, dari hadis yang menjelaskan itu ruh? Apa pernah mengatakan bahwasanya ruh saya adalah ruh bapaknya ruh semua para nabi? Subhanallah. Ini hal-hal yang seperti ini sudah ya pantasnya ditinggalkan dan juga tidak masuk akal juga, karena tidak ada landasannya. Demikian Allah a'lam. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya semoga bisa dipahami. Baik, berikutnya langsung kita coba sapa penelpon dari Bogor, Umu Ihsan. Silakan. Assalamualaikum Pak Dua TV. Ya, Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengen nanya Ustaz. Ini kan kita keraskan Bu suara dikit Bu. Dianjurkan berdoa di ujung salat. Apa salat wajib aja atau boleh di salat sunnah? Doa yang bagaimana Bu? Yang dimaksud Ibu doa? Doa biasa di ujung, kan kita dianjurkan berdoa, membaca doa di ujung salat. Iya. Di boros apa namanya itu ya boros salah gitu. Itu boleh juga nggak di sebelum salat waktu sebelum salam di salam sunat apa boleh juga? Ya. Baik, cukup Ibu. Ya. Nah, cukup baik. Terima kasih Bu, barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ummu Ihsan di Bogor, barakallahu fik. Jadi doa yang apakah doa di penghujung solat itu dilakukan di solat wajib atau solat fardu atau juga solat sunnah? Jawabannya keduanya. Ya, keduanya. Solat fardu dan solat sunnah. Tentu dalam solat fardu ya kita harus juga ya tentu mengikuti imam. Jika seandainya imam telah salam, maka juga jangan diperpanjang doanya lagi karena imam telah salam, kita mengikuti imam. Tapi dalam solat sendirian kita, dalam solat-solat nafilah, solat sunnah begitu, maka ini kesempatan bagi kita untuk memperpanjang ya, memperpanjang doa, memperbanyak doa sebelum kita salam. Karena itu di antara tempat yang paling mulia dalam berdoa di waktu solat, ya juga termasuk di waktu sujud, di waktu sebelum salam. Karena secara urutannya atau secara etika dan adabnya ini hal yang sangat mulia. Kenapa? Kalau kita perhatikan, lihat, kalau kita perhatikan dari awal kita begitu takbir, menghadap kiblat, takbir, kemudian doa istiftah, kemudian ta'awuz, kemudian baca bismillah, al-fatihah, puji-pujian kepada Allah, kemudian baca ayat, kemudian kita ruku, baca memuji Allah, bangkit juga memuji Allah, kemudian sujud memuji Allah. Kan begitu, kemudian setelah itu tasyahud, ya baina duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kemudian setelah itu tahiyat, kemudian salawat, lengkap puji-pujian dan salawat. Maka kata para ulama,
begitu. Sebelum kita salam, ini peluang yang paling utama untuk berdoa, karena kita telah memuji Allah, telah bersalawat pada Nabi, maka panjatkan berbagai kebutuhan hajat kita kepada Allah, maka perbanyaklah berdoa. Nah, seperti itu. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an untuk senantiasa membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, begitu juga doa yang diajarkan ya, bahkan sebagian ulama mewajibkan hal itu. Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. 4 perkara. Kemudian doa-doa yang lain, mohon keampunan kepada Allah ya. Selamat dari api neraka. Allahumma qini adzabak yauma tab'atsu ibadak. Kemudian Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya, itu diperbanyak diucapkan. Nah, jadi intinya diperbolehkan ini dibaca di waktu solat fardu dan juga solat sunnah. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh yang bertanya. Barakallahu fikum. Berikutnya kita beralih pertanyaan dari Meja Daksi Fatwa TV Ustaz, dari Fulanah di Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Ustaz, dulu di awal hijrah saya memiliki perasaan takut untuk bermaksiat karena merasa sudah banyak dosa. Semangat untuk menuntut ilmu dan menghafal Quran. Lalu di awal tahun saya dijadikan pengurus dan membantu ustazah, sehingga waktu untuk diri saya sangat sedikit karena banyak bantu masalah pondok dan masalah anak-anak. Saya merasa terlalu sibuk memikirkan orang, tapi lama-lama saya rasa saya tidak seperti dulu lagi Ustaz. Bagaimana Ustaz agar saya rasakan nikmat ibadah seperti dulu lagi Ustaz, dan takut maksiat dan ingin jadi orang yang hanif ya Ustaz? Nah, terima kasih ya kepada pertanyaan dari salah seorang ya dari Fulanah ya, berarti saudari kita. Ya, saudari kita, salah seorang dari saudari kita ya. Jadi dari pertanyaan tadi kita memahami bahwa iman itu memang ya terus ya bertambah dan berkurang. Jadi grafik keimanan itu ya kadang naik, kadang turun. Hal yang biasa dalam hidup. Maka kita terus berjuang dan mempertahankan bagaimana iman terus ya bisa bertambah dan juga terus kecintaan kepada amal soleh terus bertambah. Ini perjuangan. Nah, yang penting dalam hal ini bila kita merasakan sesuatu bahwa iman kita mulai down, iman kita mulai turun, maka bergegaslah kita mencari apa penyebabnya. Dan tentu hal ini tiada lain kecuali maksiat dan dosa kita. Nah, karena iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat, maka ini bergegaslah. Kemudian terus ya, yang perlu prinsip kita dalam hidup ini bahwa pintu-pintu kebaikan itu harus dipahami. Nah, seorang telah hijrah artinya kembali kepada pangkuan sunnah. Tapi dalam Islam ini banyak pintu-pintu kebaikan. Orang masuk surga itu bukan karena solat saja. Ada yang masuk surga pintu solat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu ya berjihad, amal nahi mungkar, banyak. Dan membantu, mendidik seorang bila ya pondok pesantren tersebut adalah sebuah lembaga pendidikan yang mengajarkan sunnah, ya, yang mendidik anak-anak kaum muslimin untuk bisa paham terhadap agama, dan semua yang terlibat dalam lembaga tersebut mendapatkan pahala. Ini ibadah. Niatkan ibadah. Jangan dikira habis waktu saya begitu saja sehingga saya lupa kepentingan. Enggak. Ini adalah ibadah. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita harus pahami. Jadi ada orang-orang yang Allah berikan kemudahan bagi dia untuk berbuat baik dari pintu ini. Dengan sedekahnya, dengan hartanya. Dia tidak mungkin harta tapi bisa mungkin membantu. Ya. Membangun yang untuk bisa berkoordinasi, bisa memanage dan juga bisa memberikan berbagai ya kemudahan agar kegiatan belajar dan mengajar di pondok tersebut atau di lembaga pendidikan itu berjalan dengan baik. Ini adalah bagian dari ibadah. Jangan dikira itu tidak ibadah, itu ibadah. Nah, karena bagaimana pendidikan akan bisa ya maksimal dan anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang baik sehingga mereka merasakan kenyamanan belajar kalau tidak diatur dengan baik, ada manajemen yang baik. Jadi yang perlu dipahami itu bagian dari ibadah. Adapun ya
kita merasakan sekali iman mungkin mulai berkurang, mulai semangat, maka ingatkan lagi, baca Al-Quran, baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bergaul dengan, mulai terus membangun komunikasi dengan orang-orang yang baik, orang yang melakukan ketaatan. Ini semua akan memotivasi kita kembali ingat kepada akhirat, ingat kepada alam kubur, ingat kepada kematian. Semua hal itu akan terus membangkitkan kembali semangat kita untuk terus menjadi orang yang berbuat kebaikan. Bahwa sesungguhnya jadilah kalian orang-orang yang menjadi pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu kejahatan, membuka pintu-pintu kebaikan. Dan khairukum anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kalian adalah orang yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Jadi perlu diperhatikan, semua tidak ada di sia-sia. Allah penting, yang penting adalah ikhlaskan niat dalam berbuat kebaikan tersebut. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban, penjelasan serta nasihatnya Ustaz. Nah. Jadi masing-masing ngambil bagian Ustaz ya. Naam, sahih. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita orang yang berjuang untuk terus berdakwah dengan apa yang kita miliki Ustaz ya. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami mengajak Anda semua dan masih ada kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan tema kita pada kesempatan ini di 0331544687, 0331544687. Baik Ustaz, kita coba bacakan, tapi sudah ada penelpon terhubung Ustaz. Kita coba langsung sapa dari Jambi. Silakan Ibu Rina. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ini Pak Ustaz. Ya, begini Pak Ustaz. Kalau kita itu salat. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Silakan. Ya, begini Pak Ustaz. Kalau kita salat tasbih Pak Ustaz, kita seandainya membaca tasbihnya itu entah kelebihan 1 apa 2 atau kekurangan 1 apa 2 tuh, maka itu sah Pak Ustadz. Karena perasaan aku kalau saya mengerjakan itu kayaknya apakah ini lengkap, apakah ini enggak lengkap gitu. Ya, nah itu aku mau tanya Pak Ustadz. Ibu? Cukup? Iya cukup Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Rina di Jambi. Barakallahu fi atas pertanyaan. Jadi tadi bertanya tentang masalah solat tasbih. Jadi saking banyaknya tasbih yang diucapkan di solat tersebut, maka demikian solat tasbih. Memang ya, pertama tentang kepalidan ya hadisnya. Para ulama memang terdapat perbedaan. Banyak yang mendhaifkan dan ada juga yang menghasankan. Seperti itu. Karena dari cara solatnya itu memang agak berbeda ya dengan solat-solat yang lain. Sekian banyak tasbihnya dan bacaannya. Naam. Jadi dalam hal ini, jika seandainya seorang melihat bahwa hadisnya itu tidak sahih, karena banyak ulama yang mendhaifkannya, melemahkan hadis tersebut, maka ya tidak perlu diamalkan. Tapi mungkin bagi yang berpegang dengan hadis, mungkin sebagian mengatakan hadis hasan, ya fattaqullaha mastata'tum. Dan itu pun dalam hadis itu disebutkan ya kalau tidak bisa memang sekali dalam seumur hidup kan begitu. Tapi menjadi pertanyaan, apakah itu kan wasiat Nabi? Ya, perintahnya kepada apakah ada Nabi SAW selama hidupnya melakukan solat seperti itu? Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan ulama yang tatkala mendhaifkan, karena tata caranya berbeda dengan solat-solat yang lain. Oleh karena itu, kalaupun tadi mungkin ibu solat sekali misalnya, kemudian kurang tasbihnya, ya mudah-mudahan tidak ada masalah, karena pun juga itu hal yang sunnah gitu ya, bukan hal yang wajib. Tapi intinya kalau merutinkan setiap sepekan sekali sholat tasbih, merutinkan sholat itu hal yang rutin. Ada sebagian ya dari kaum muslimin melakukan hal yang demikian itu rutin berjamaah, maka ini juga tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena pada dasarnya sholat tasbih, sholat sunnah itu pada dasarnya sendirian, kecuali ada tuntunan berjamaah. Kemudian masalah sholat tasbih tadi, ya kalau mungkin lupa, ragu bacaan tidak ada masalah. Sesuai ya, karena seorang yang melakukan apa yang telah mampu dia lakukan.
Maka di sini juga ya satu catatan bagi kita, sekian banyaknya tasbih itu, maka terutama bagi yang mungkin dah lanjut usia, bagaimana menghitungnya, kan begitu. Maka ala kulli hal, bagaimanapun, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah ya sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, demikian wallahu a'lam. Waalaikumsalam Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh bertanya Ibu Rina di Jambi, Sumatera. Barakallahu fikum. Baik, berikutnya kita coba sapa penelpon dari Pacitan, Ibu Rosmini. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini doa tentang ketika melepas pakaian itu doanya bismillah. Tapi kalau saya bilang dengan anak-anak itu katanya tidak usah diucapkan, itu bagaimana? Kan sudah berada di kamar kecil, kamar mandi. Itu katanya mengucapkan lafaz bismillah itu tidak boleh. Itu bagaimana? Apa dilafazkan atau dalam hati? Yang namanya doa mestinya kan diucapkan, Ustaz. Terus bagaimana sebaiknya ini? Baik. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang ya telah mungkin berada di kamar mandi, ingin mandi, ya tidak perlu lagi berzikir. Makanya di waktu masuk ke WC atau mungkin kamar mandi, apalagi mungkin kamar itu ada mungkin sekalian WC-nya, maka diucapkan a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, begitu. Jadi begitu sudah masuk di dalam ya tidak lagi berzikir kepada Allah, karena itu bukan tempat berzikir. Karena zikir itu pengagungan kepada Allah, yaitu tempat yang tidak layak untuk kita mengagungkan Allah. Nah, kemudian apabila keluar menjaga ghufranak seperti itu. Jadi memang tidak perlu lagi baca bismillah karena kita sudah berada di dalam mungkin kamar mandi atau mungkin toilet atau yang sejenisnya. Nah, demikian wallahu a'lam. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya Bu Rusmini di Pacitan, semoga bisa dipahami. Baik, kita coba bacakan pertanyaan terakhir mungkin Ustaz. Ini dari Abu Hasan Basri di Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, bagaimana cara melunakkan hati yang begitu keras dalam berkehidupan Ustaz dan menjadi pribadi yang lembut hati? Nah, tidak diragukan bahwa hati itu bisa menjadi keras dan bisa menjadi lembut. Dan apabila hati itu akan menjadi keras, bahkan lebih keras dari batu, kan begitu, syaddu qaswah, kan begitu. Dan penyebabnya ya pertama karena dosa dan maksiat, lari mengingat akhirat dan kematian, seperti itu. Maka bagaimana hati bisa menjadi lembut? Dan kelembutan hati itu akan mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Yang pertama, hendaklah banyak baca Al-Quran, ya, banyak baca Al-Quran Al-Karim dengan penuh tadabbur dan menghayati, terutama ayat-ayat tentang rahmat, ayat tentang azab, ya, itu dihayati, ya, dihayati dan direnungi ayat Al-Quran tersebut. Karena itu syifa, ya, syifa'un lima fis sudur, wa hudan wa rahmah, ya, obat bagi penyakit hati. Kemudian oleh karena itu di antara standar atau mungkin parameter mengukur kesucian hati itu dengan baca Al-Quran. Kalau kita bosan dibaca Al-Quran berarti hati kita sedang bermasalah, sedang ya dihinggap atau mungkin sedang dalam keadaan sakit. Nah, kemudian banyak zikir kepada Allah, ya, banyak zikir kepada Allah. Alam ya'ni alladziina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fa tala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah telah datang waktunya, ya, bagi orang beriman hati mereka menjadi lunak, menjadi lembut, ya, karena untuk dengan kezikir kepada Allah dan membaca ayat-ayat Allah. Jangan mereka menjadi seperti orang-orang yang telah diberikan kitab kepada mereka sebelumnya, kemudian hari-hari berlalu bersama mereka, kemudian ternyata mereka tinggalkan hal itu, kemudian hati mereka menjadi keras. Ya, itulah mereka orang yang fasikin, seperti itu. Jadi banyaklah berzikir kepada Allah. Kemudian agar hati menjadi lembut,
untuk senantiasa ingat kepada kematian. Ingat pada kematian. Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, kata Rasul. Perbanyak mengingat ya sesuatu yang akan menghancurkan seluruh kelezatan, itu kematian. Kemudian di antaranya juga ya ziarah kubur ya, karena itu akan tudzakirul akhirah, mengingatkan kepada akhirat. Begitu juga untuk menyantuni anak-anak yatim ya. Kemudian menjenguk orang-orang yang sakit. Itu hati kita akan menjadi lunak. Kita ingat, ya Allah, ya Engkau menguji mereka dengan sakit seperti, tapi alhamdulillah saya masih beri nikmat sehat. Alhamdulillah ya Rabb. Dan dia itu dikembalikan. Jadi hal yang seperti itu akan menimbulkan ingat kepada Allah, untuk ya kembali kepada ketaatan seperti itu. Jadi untuk juga mengusap kepala anak-anak yatim, kan begitu, bersedekah, berinfak, itu semua adalah hal-hal yang akan melembutkan hati seseorang. Kemudian untuk mudah menerima nasihat, laksanakan nasihat itu. Nah, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka melakukan nasihat yang diberikan kepada mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka dan juga akan menambah keteguhan dan kekokohan hati dan jiwa mereka. Itu ya. Kemudian juga bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang soleh. Baik di dunia maya, apalagi baik dunia nyata, apalagi dunia maya zaman sekarang ini. Ya, di grup-grup yang dibuat, Telegram, Facebook, WhatsApp, ya buat grup-grup orang yang baik. Jangan hanya ya guyon saja isinya, atau hanya ya selfie sana selfie sini, dan juga hanya tukar-tukar status tidak jelas, ketawa ketiwi. Apa gunanya? Ya, maka kalau ingin buat grup, ya grup orang-orang yang baik, yang mengingatkan kita bila bisa lalai. Apabila lalai diingatkan, lupa dia salah diperbaiki dan dinasihati. Begitu. Insya Allah dengan seperti itu hati akan menjadi lunak dan hati akan menjadi lembut, mudah tersentuh dengan siraman-siraman rohani dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian Allahu a'lam. Masya Allah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban dan penjelasannya dan nasihatnya Ustaz. Sebagai pertanyaan terakhir pada perjumpaan kali ini Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Enggak terasa Ustaz, 1 jam bersama-sama istifadah. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan Ustaz, dapat kita amalkan Ustaz. Hayakumullah. Demikian pemirsa dan penanya yang barusan, semoga bisa dipahami dan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Terus saksikan live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya. Dan untuk mendapatkan informasi kegiatan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsad, Anda dapat akses di website kami www.dewanfatwa.com dan bisa kunjungi juga di www.fatwatv.id. Dan kami juga mengajak seluruh kaum muslimin, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah sunnah di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda. Assalamualaikum. Terima kasih, syukron, jazakumullah khairan atas kebersamaan semua. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya, sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, wudunya batal.